warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar siang ini? Baik. Baik. Untuk hari ini, sebelum Ibu lanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu absen dulu. Ada yang nggak datang atau nggak hadir? Ada semua ya? Firdaus, Arman, Idawati, Adit, Mona Lisa, Akmal, Siti Aisyah, Rahma, Zulbeida. Tadi ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, materi kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Berarti sebelum Ibu kalian sudah mengerti semua kemarin tentang ekosistem? Sudah ya? Nah, untuk hari ini kita lanjutkan tentang materi pembelajaran tentang virus. Adakah yang tahu apa itu virus? Ya, virus itu adalah makhluk yang terkecil atau organisme yang paling kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata atau dengan dua mata kita. Dia harus kita bisa memakai dengan mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat langsung virus tersebut. Jadi kenapa orang yang kena virus itu ya kadang-kadang virus itu adalah salah satu organisme hidup yang menular. Misalnya yang satu sakit flu, kita tidak sakit, kita bisa tertular. Tertular itu melalui apa? Bisa juga yang tertular itu melalui bersin, melalui batu. Jadi kita di samping, makanya kenapa kemarin waktu COVID-19 kita dianjurkan untuk memakai masker supaya tidak tertular penyakit flu ya. Flu itu sama dengan penyakit yang kita alami sehari-hari. Demam tinggi, bintik-bintik merah, itu adalah salah satu gejala flu yang dialami oleh manusia. Makanya virus itu harus kita hindari. Ya, kita hindari dengan cara apa? Kita harus hidup sehat. Yang pertama, kita harus menjaga makanan 4 sehat 5 sempurna. Pertama, sebelum kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita harus mencuci tangan. Makanan tersebut juga harus kita cuci, jangan langsung kita konsumsi atau dimakan. Seperti jajanan di luar, itu adalah salah satu makanan yang harus kita hindari. Hindari kenapa? Apakah makanan tersebut ada penutupnya atau makanan terbuka? Itu harus kita lihat sebelum kita menjajan, karena virus itu banyak sekali, di mana-mana terdapat virus. Kita sendiri yang harus berhati-hati dalam mencari makanan atau mengkonsumsi makanan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke dunia, adakah yang tahu apa itu ciri-ciri virus? Apa itu ciri-ciri virus? Ada yang tahu? Coba, siapa tahu apa itu ciri-ciri virus? Ada yang tahu apa itu ciri-ciri virus? Coba sebutkan salah satu ciri-ciri virus. Ada? Berbentuk bulat. Apa lagi? Itu di buku cetaknya ada. Coba dilihat. Ciri-ciri virusnya apa? Berbentuk seperti durian. Ada berbentuk apa lagi? Durian. Ya, virus itu bersifat seluler ya. Terus satu lagi, virus itu berkurang sangat kecil. Itu
Ya. Yang bentuknya seperti apa namanya? Seperti? Ya, ada kan? Ya, karena virus itu bermacam-macam bentuknya ketika kita melihat melalui mikroskop. Terus satu lagi virus itu di dalam kehidupan manusia dia ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi ada dua jenis, menguntungkan dan merugikan. Yang merugikan di bagian mana? Hah? Coba di bagian mana virus itu merugikan manusia? Bisa membuat manusia penyakit. Contohnya baru-baru ini itu ada penyakit COVID-19. Itu juga salah satu COVID yang tertular melalui virus. Dulu sebelum COVID-19 itu ada disebut dengan namanya flu burung. Tahu? Ya, ada flu burung. Itu hampir sama juga dengan COVID-19. Itu semuanya tertular melalui virus. Nah, jadi flu 19 ya atau flu burung COVID-19 itu hampir sama penyakitnya yang tertular ya, penyakit yang menular. Jadi kita ini harus berhati-hati dalam arti kita harus menjaga tempat yang bersih, hidup yang bersih, lingkungan yang bersih. Harus kita jaga semua. Udah. Terus selanjutnya, setelah kalian tahu apa itu ciri-ciri virus, ya, di sini kalian bisa melihat, ya, coba diperhatikan gambar. Nanti kalian bisa melihat video ini apa yang menular. Ya, virus apa ya yang bisa tertular? Biasanya yang satu udah ketularan, yang lainnya ketularan, nanti siklusnya gitu muter aja. Kan biasanya lewat udara pasti kan. Itu khas banget bahwa proses penularan dari virus influenza ini paling banyak dan paling rentan apalagi pada anak-anak adalah saat dia memegang hidungnya dengan tangannya, dan tangannya ini memegang sesuatu yang ada di dekatnya, meja, kursi ataupun saat dia lagi di sekolah atau lagi bermain di lingkungan rumahnya, dia berjabat tangan dengan teman-teman yang membutuhkan gejala flu. Padahal kan kita suka nyuruh anak kita untuk kalau batuk ditutup ya. Nanti Iya, boleh gitu. tapi tutupnya itu sebaiknya pakai tisu, jangan karena langsung ada kita harus kucing pakai apa? Sudah pakai tangan, kemudian kapal sengaja ke dalam sini, kemudian masih tentunya ada sisa kalau nggak langsung cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sangat penting sekali sebagai salah satu langkah bagaimana caranya kita meminimalkan penularan virus influenza ini ya, bagi untuk saat kita mau masuk makanan atau minuman, apalagi kalau kita habis berjabat dengan orang lain, apalagi istilahnya di sini adalah kita suatu kondisi di mana tubuh lagi rentan dan tubuh lagi turun, cuaca lagi tidak baik, ya, ini kan tentunya resiko penularan virus influenza semakin tinggi. Oh gitu berarti ya dok ya. Dan ternyata nih nggak cukup juga dari vitamin, apalagi kalau virus yang masuk ini lebih kuat dan juga lebih banyak. Kalau saya sendiri pemirsa, karena dulunya sering yang namanya terserang flu, selain saya browsing ini cari info dari internet, saya juga ternyata dapat rekomendasi dari sahabat saya yang ternyata efektif buat pemirsa, yaitu Spartan, spray berbahan aktif alami untuk mencegah flu. Dengan kandungan aktif alami yaitu alsinova dari rumput laut dan juga cistus dari tanaman Primrose dapat efektif mencegah virus flu masuk dan juga berkembang biak. Ada 3 varian rasanya yang enak dan menyegarkan nafas. Ada Mighty Mint, ada Lychee Breeze, ada juga Royal Oak yang tentu saja dapat disesuaikan dengan selera Anda. Cara pakainya juga gampang banget pemirsa. Untuk pencegahan, gunakan setiap 2 jam sekali. Tinggal dikocok, lalu disemprotkan hingga arah mulut dan juga tenggorokan kita 2-3 kali semprot setiap kali pakai, agar kita terhindar dari resiko terkena virus flu maupun saat mulai merasakan gejala flu. Spartan mudah dan praktis dipakai setiap saat untuk menjalani gaya hidup yang aktif dan juga sehat. Spartan, look prevention, anytime, anywhere. Ya, setelah kita melihat video tadi ya,
kita manusia ini dituntut harus hidup sehat, ya dari segi apapun. Itu kita dituntut untuk hidup sehat. Setelah kalian melihat tadi, ya, kalian nanti bisa mengisi LKPD yang ibu bagi, kalian isi, ya. Bisa kita buat kelompok, ya, buat kelompok ya, untuk mengisikan LKPD. Setelah itu nanti baru kita buatkan presentasi, ya. Ya, buatkan yang di belakang baju dulu ya. Kalau tengok nama bu. Ya, ini satu lagi di kita dua. Kelompok ini di sini. Ngomongnya bahasa Indonesia. Itu masuk. Sudah. Sudah, kan? Dari situ. Langsung dibaca-baca ya, langsung diisi. Ini kelompok 1, 2, 3 ya. Ya, langsung diisi. Ini nomor 1. Ini 2. Dua, tiga, empat. Langsung ke sini soalnya. Sini coret. Ya Allah. Langsung sini. Nah. Mana kelompok kalian? Ini nomor 1. Dah. Udah. Langsung ke 2, 3, 4.
2, 3 sampai seterusnya. Yang kurang tepat kalian bisa melihat di buku paket ya. Sudah? Ya, setelah kalian mengisi LKPD yang itu pagi ya, kalian bisa mempersentasekan per kelompok ya. Itu yang sudah ditulis itu dibaca. Ya. Yang sudah tulis tadi pertanyaannya dibaca, nanti kawan bisa menjawab. Ya. Kelompok 1, 2, 3. Jadi ada soal nomor 1 ya. Nah, maju kelompok ini 1. Kelompok 1 dulu. Ya, boleh. Boleh baca tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang seseorang yang mengalami flu. Ya. Bagaimanakah seseorang bisa mengalami flu? Nah, siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Setelah kalian menonton video tadi ya, banyak orang yang telah mengalami flu. Ada yang batuk, ada yang bersin, ya kan? Ya, di sini menjadi pertanyaan dari kelompok 1, bagaimanakah seseorang bisa mengalami flu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Jawab terus. Ya. Apa jawabannya? Yang besar suaranya, nggak dengar? Iya, orang bisa mengalami flu, penyebabnya itu salah satu adalah tertular dari orang yang infeksi penyakit, misalnya melalui batuk bersin atau melalui batu-batu. Itu adalah percikan air liur, bisa juga menular penyakit influenza. Itu tadi mengapa bisa menyebabkan flu. Bagi kadang-kadang kita sehat, ketika kawan kita sakit flu, ya. Begitu dia batuk atau bersin, percikan dia bersin air liur itu bisa tertular penyakit flu. Itu adalah salah satu yang kalian nonton di video tadi, kenapa bisa tertular penyakit flu. Sudah kelompok 1 sudah? Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
maju kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 ya. Maju kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang besar lah suaranya. Kami akan mempresentasikan tentang waspada flu pada seseorang. Apakah flu itu bisa tertular kepada orang lain? Ya. Flu dapat tertular melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah seseorang bisa tertular flu? Ya. Apa setelah kita menonton tadi, apakah seseorang bisa tertular flu? Siapa bisa menjawab? Kelompok 1, 2, 3. Saya, Bu. Ya. Yang serius. Dapat tertular melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Iya, flu itu sebenarnya paling gampang tertular ya. Makanya dari bayi sampai orang dewasa, flu itu harus kita hindari. Karena flu itu paling mudah tertular, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kelompok 3 ya. Ya, maju kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab? Ya, apa penyebab seseorang bisa kena flu? Ya. Infeksi virus influenza. Ya, kenapa seseorang bisa kena flu? Infeksi daripada virus influenza apa? Ya, apa? Ya, jawab terus apa? Ya, benar, biar dia jawab apa? Karena sering bermain di tempat yang kotor. Karena sering bermain di tempat Yang kotor. ya, tempat yang kotor itu banyak Flu. virus, bukan flu. Virus. Ya. Di tempat yang kotor itu kebanyakan virus itu ada di mana-mana. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Karena virus itu ada di mana-mana. Jadi kita jangan menganggap tempat ini bersih. Kalau kotor jelas ada virus. Karena bagaimana kita bisa melihat virus? Virus itu harus kita lihat melalui mikroskop atau kaca pembesar. Ya. Itu baru kita bisa melihat bagaimana virus. Bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya. Dah. Berarti itu tadi kenapa bisa menyebabkan virus itu disebabkan oleh apa tadi? Infeksi virus Iya, influenza. disebabkan oleh infeksi virus. Jadi untuk sehari-hari kita ini harus hidup sehat dari segi apapun supaya terhindar dari virus. Ya, sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Ya, setelah kita menjawab tadi LKPD, sudah kita melihat video, sudah kalian persentasekan tadi soal yang ibu kasih, ya. Ada yang ingin ditanya tentang virus tadi? Tidak ada Bu. Ada yang ingin ditanya tentang virus? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanya, ibu yang bertanya. Dan apa yang kalian ketahui tentang virus COVID-19? Coba, siapa tahu tentang virus COVID-19? Coba. Siapa tahu tentang COVID-19? Bagaimana gejalanya? Ya? Ya? Boleh? Kontrol. Apa yang dimaksud dengan virus corona? Virus corona itu apa? Virus COVID-19. Jadi gejalanya itu, ya, gejala virus COVID-19 hampir sama dengan influenza. Yang pertama, kita demam tinggi, kejang-kejang, badan kita kemerah. Itu adalah salah satu virus COVID-19 ya, yang menular pada manusia. Makanya ketika COVID-19 dulu, kalau sudah ada orang yang panas tinggi, badannya merah-merah, ya, itu sudah dikatakan virus 19. Jadi penyakit itu tidak bisa disatukan dengan orang yang lain. Makanya disebut tadi disebut tempat pengasingan. Dan disebut apa kemarin? Dia penyakit itu tidak boleh bercampur dengan orang lain. Misalnya ada satu penyakit lain kecuali penyakit COVID-19 itu harus ada tempat khusus yang disebut dengan apa? Apa? COVID-19 kemarin. Iya, corona itu COVID-19. Ya. Jadi ketika manusia kena COVID-19, kena penyakit COVID itu, ya, manusia ini harus ditempatkan yang asing. Apa itu namanya? Karantina. Jadi tidak boleh disatukan dengan penyakit yang lain. Begitu cepatnya menular virus COVID-19. Makanya kenapa kita dianjurkan baru-baru ini kita harus memakai masker. Kadang-kadang di dalam sekolah kita dianjurkan untuk memakai masker. Itu salah satu kita untuk menghindari penyakit COVID-19. Sama juga dengan, karena penyakit flu dengan COVID-19 itu hampir sama. Ya, pertama kita mengalami demam tinggi, kejang-kejang, badan bintik-bintik kemerahan, itu adalah salah satu virus yang menular pada manusia. Sudah? Ada yang lain? Ada yang lain ingin ditanya tentang virus? Ada. Jadi setelah kita pelajari tadi tentang virus dari pertama sampai terakhir, ya, itu virus itu adalah salah satu virus yang gampang menular atau cepat menular, baik langsung ataupun tidak langsung. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita terutama harus menjaga kebersihan dari segi apapun. Itu adalah harus bersih dari segi makanan, minum,
lingkungan, ya itu kita harus hidup sehat supaya tidak terjangkau oleh virus. Nah, setelah itu sudah ada yang kerja lagi? Sudah jelas tentang virus? Sudah jelas ya. Baik. Kalau sudah jelas tentang virus semua, kita mengambil kesimpulan bahwa virus itu adalah salah satu virus yang gampang tertular pada manusia, baik langsung ataupun tidak langsung ya. Setelah kita membuat video tadi sudah Ibu jelaskan dari pertama, sudah kalian menonton video, sudah kalian mengisikan LKPD, ya kita mengambil kesimpulan virus itu harus kita nyari, terutama kita harus menjaga kesehatan ya, kesehatan di luar, kesehatan di dalam, baik di luar rumah ataupun di lingkungan sekolah. Dan setelah itu untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan membahas materi tentang ekosistem. Nah, sebelum Ibu akhiri, Lele tambah aja lem. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu ya. Sebelum ini baiklah, sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kalian sendiri, juga berguna untuk orang lain. Marilah kita membaca ayat kursi. Nah, silakan ketua kelas. Ya, tadi sudah kita pelajari dari pertama sampai akhir, sudah kita melihat semuanya, sudah Ibu sudah kita pahami tentang virus. Materi kedepannya kita akan belajar tentang ekosistem ya. Untuk hari ini, kalau ada memang yang salah Ibu menyampaikan tadi, lebih kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.